Oke, teman-teman semuanya, selamat ketemu lagi pada malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat, semua tetap semangat dalam mata Amin ya kuliah Allah. malam hari ini kita bahas tentang kemampuan. Yang dalam hal ini yang bertugas untuk presentasi yaitu Mbak Sri Wahyuni. Nggih, Pak. Ya, benar ya. Nggih, Pak. Nah, Leres. baik ya. Monggo untuk dimulai, silakan. Siapa yang menjadi moderatornya? Monggo teman-teman, siapa yang siap untuk menjadi moderator? Pak Kuswoyo, monggo. Ya, Atau yang lain? Pak Kuswoyo. Gantian kemarin Pak Imam. Saya nggak apa judulnya aku tadi lupa. Oh, nggih. Alhamdulillah Zumi nggih. Judulnya itu kemampuan. Ada di share itu. Nggih tadi ya. Oke. Di grup itu. Iya. Lupa Kemampuan, Bun. Kemampuan. Bukan loyalitas pegawai. Bukan, Bun. Ini ini organisasi. Bu Nurul. Itu SDM yang loyalitas. Maaf. Itu malam minggu besok. Oke, terima kasih. Sebentar. Saya mulai, nggih. Dimulai Pak Najib. Oke, monggo. Nggih, Oke, monggo. Nggih. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah perilaku keorganisasian yang saya hormati, serta Bapak Ibu mahasiswa pasca yang mengikuti perkuliahan pada malam hari ini. Marilah kita pertama-tama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita sampai saat ini diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk masih bertatap muka di sini, untuk saling sharing, untuk berbagi ilmu dan menimba ilmu Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk kegiatan kali ini adalah presentasi dari Ibu Sri Wahyuningsih yang akan memaparkan materi tentang kemampuan. Langsung saja, monggo waktu saya persilakan kepada Ibu Sri Wahyuningsih untuk memaparkan materinya. Disilakan. Oke, terima kasih Bu Sumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Najib, yang kami hormati teman-teman semua, izinkan pada kesempatan malam hari ini saya ingin mempresentasikan resume yang sudah kami coba buat setelah saya mendapatkan materi dari Pak Najib. Okay. Saya coba nanti sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan dari kami. Izin share Pak Najib dan teman-teman. Oke. Sudah terlihat teman-teman? Sudah. Sampun Bu. Sudah. Baik. Oke, terima kasih teman-teman, Pak Najib, teman-teman. Hari ini saya akan membawakan materi tentang kemampuan.
sebagai salah satu mata kuliah perilaku berorganisasi. Isi resume kami, saya hari ini adalah yang pertama, apa itu pengertian kemampuan, kemudian apa itu kemampuan intelektual, kemampuan kognitif, kemampuan emosional, kemampuan fisik, kemudian dampak dari kemampuan dan kesimpulan. Saya akan mencoba menyampaikan pengertian kemampuan dari beberapa tokoh atau ahli. Yang pertama yaitu dari Robbins 2003. Beliau menyampaikan bahwa kemampuan atau ability menunjukkan kapasitas individu untuk mewujudkan berbagai tugas dalam pekerjaan, merupakan penilaian terhadap apa yang dapat dilakukan oleh seseorang sekarang ini. Kemampuan menyeluruh individu pada dasarnya dibentuk oleh dua faktor, yaitu intelektual dan fisikal. Ini menurut Robbins. Kemudian, menurut Greenberg dan Baron, pengertian kemampuan yaitu kapasitas mental dan fisik untuk mewujudkan berbagai tugas dalam hubungannya dengan sejumlah kemampuan, namun dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu intellectual abilities dan physical abilities. Hanya ditekankan oleh mereka bahwa dalam intellectual abilities termasuk mewujudkan berbagai tugas kognitif. Kemudian ada lagi menurut Calcutt, Lebert, and Wesson, kemampuan menunjukkan kapabilitas yang dimiliki orang yang relatif stabil untuk mewujudkan rentang aktivitas tertentu yang berbeda tetapi berhubungan. Dimensi kemampuan intelektual atau biasa disebut multiple intelligence, yaitu ada 3 di sini: kognitif, sosial emosional, dan kultural, budaya. Kita coba satu-satu. Yang pertama, kemampuan kognitif. Menurut Calcutt, Lebin, and Wesson, yaitu menunjukkan kapabilitas berkaitan dengan akuisisi dan aplikasi pengetahuan dalam pemecahan masalah. Jadi kata kuncinya untuk kemampuan kognitif adalah kemampuan dalam pemecahan masalah. Kemampuan kognitif sangat relevan dengan pekerjaan dan menyangkut pekerjaan yang melibatkan penggunaan informasi untuk membuat keputusan dan pemecahan masalah. Sebagian besar di antara kita telah mendapatkan kesempatan tes kemampuan kognitif sejak dari sekolah sampai dalam perjalanan melakukan pekerjaan kita. Dalam kemampuan kognitif terbagi dalam beberapa bab atau beberapa bagian. Yang pertama, verbal ability, yaitu kemampuan komunikasi lisan dan tertulis, kemampuan penggunaan kata, kemampuan penggunaan atau merangkai kalimat. Kemudian yang kedua, quantitative ability, kemampuan untuk operasi matematika sederhana dan memilih mengaplikasikan formula untuk menyelesaikan masalah matematika. Di sini masalah matematika yang jauh lebih rumit. Kemudian reasoning ability, kemampuan menyelesaikan masalah dengan menggunakan wawasan, aturan, dan logika. Selanjutnya spatial ability, kemampuan mempertimbangkan dan menghubungkan beberapa potongan informasi. Selanjutnya perceptual ability, kemampuan untuk merasa, memahami, dan mengingat pola informasi dengan cepat atau intelijen. Sekarang kita masuk ke kemampuan emosional. Terdiri dari yang pertama, self-awareness, yaitu merupakan penilaian dan ekspresi emosi dalam diri sendiri. Segi ini menunjukkan pada kemampuan individu untuk memahami tipe emosi yang mereka alami, kemauan mengakui mereka, dan kapabilitas mengekspresikan secara natural.
Selanjutnya, other awareness merupakan dan pengakuan emosi orang lain. Kalau tadi yang self adalah penilaian dan ekspresi emosi dalam diri, yang other adalah pengakuan emosi orang lain, mencerminkan kemampuan orang untuk mengenal dan memahami emosi yang dirasakan orang lain. Selanjutnya, emotion regulation atau kapabilitas yang mencerminkan tingkatan di mana orang dapat menggunakan emosi dan menggunakannya untuk memperbaiki kesempatan mereka untuk berhasil apapun yang mereka lakukan. Catatan, US Air Force mempelajari recruiters, orang yang merekrut anggota baru dan menemukan bahwa mereka yang mempunyai aspek kecerdasan emosi tinggi 3 kali lebih banyak kemungkinan mencapai kuota perekrutan daripada yang skornya rendah. Selanjutnya, Bapak Ibu masih mendengar nggih? Masih. Kita masuk ke kemampuan fisik atau physical ability. Ada beberapa pendapat untuk pengertian. Yang pertama oleh Robbins, yaitu kemampuan fisik diberi pengertian sebagai kapasitas untuk melakukan tugas yang menuntut stamina, dexterity, ketangkasan, strength atau kekuatan, dan karakteristik yang semacamnya. Jadi hubungannya dengan stamina tadi. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, unsur-unsur, komponen, karakteristik, atau indikator physical ability. Ini ya fisik ya. Yang pertama tadi strength. Strength yaitu pengertiannya, tingkatan di mana badan dapat menggunakan kekuatan fisik terhadap berbagai objek. Bentuk kekuatan diantaranya, yang pertama, dynamic strength. Kemampuan untuk menggunakan kekuatan otot berulang-ulang atau terus-menerus sepanjang waktu, menyangkut pekerjaan di mana orang harus memanjat dengan tali atau tangga atau menariknya. Kemudian true strength, kemampuan untuk menggunakan otot dengan menggunakan bagian tubuh, biasanya menggunakan otot perut. Kemudian static strength, kemampuan untuk menggunakan kekuatan terhadap objek eksternal atau kemampuan untuk mengangkat, mendorong, atau menarik objek yang sangat berat dengan menggunakan tangan, lengan, kaki, bahu, atau punggung. Selanjutnya, explosive strength, yaitu kemampuan menggunakan energi maksimum dalam satu atau serangkaian tindakan eksplosif. Di antaranya yaitu terlihat ketika pekerja yang perlu berlari, melompat, atau melemparkan sesuatu di pekerjaan, tergantung pada kekuatan eksplosifnya untuk menjadi efektif. Saya lanjutkan. Selanjutnya, flexibility merupakan kapasitas menggerakkan badan seseorang dengan cara yang cekatan, berkaitan dengan kemampuan menekuk, merentang, memutar, atau menjangkau. Coordination merupakan kemampuan mengkoordinasikan tindakan secara bersamaan dari bagian tubuh yang berbeda, dinyatakan pula sebagai kualitas gerakan. Selanjutnya, stamina, pengertiannya yaitu kapasitas untuk melakukan aktivitas fisik dalam waktu cukup lama, ini stamina. Kemudian speed, mengandung pengertian kemampuan bergerak cepat dan akurat. Jadi tidak hanya cepat, tapi harus akurat. Psikomotor, biasanya menunjukkan kapasitas memanipulasi dan mengontrol objek. Sensory menunjukkan kapabilitas berkaitan dengan vision dan hearing. Visual ability termasuk kemampuan untuk melihat sesuatu dari dekat dan jauh, merasakan warna dan menentukan jarak relatif antara sesuatu secara akurat, bisa juga dengan auditory. Balance merupakan kemampuan menjaga keseimbangan meskipun kekuatan untuk melakukannya berimbang. Sekarang kita masuk kepada dampak kemampuan. Kemampuan atau ability berdampak pada kinerja dan komitmen dan tergantung pula pada jenis kemampuan apa yang dimiliki, kognitif, emosional, atau fisikal.
Tekanannya adalah pada general cognitive ability karena merupakan bentuk kemampuan yang paling relevan untuk semua pekerjaan. Di semua pekerjaan, pekerja yang lebih cerdas memenuhi semua kebutuhan deskripsi pekerjaan lebih efektif daripada pekerja yang kurang cerdas. Hal tersebut terjadi karena pekerja dengan general cognitive dan ability lebih tinggi cenderung lebih baik dalam pembelajaran dan pengambilan keputusan. Mereka dapat memanfaatkan lebih banyak pengetahuan dan dari pengalaman dengan cepat, lebih cepat, dan sebagai hasilnya mereka mengembangkan pengetahuan yang lebih besar tentang bagaimana melakukan pekerjaan lebih efektif. Saya sampai kepada kesimpulan, dalam perilaku berorganisasi, seseorang memerlukan berbagai kemampuan atau ability untuk menunjang kinerjanya. Kemampuan yang paling utama adalah general cognitive ability, di mana seseorang bisa memanfaatkan lebih banyak pengetahuan dari pengalaman. Jadi, teman-teman bisa memanfaatkan pengetahuan dari pengalaman yang sudah didapat dengan lebih cepat, dan sebagai hasilnya mereka mengembangkan pengetahuan yang lebih besar tentang bagaimana melakukan pekerjaan agar lebih efektif. Dibutuhkan juga dalam perilaku berorganisasi multiple intelligence, yaitu kognitif, sosial, emosional, dan kultural yang saling terkait dengan kemampuan yang lain. Begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Monggo nanti kita bisa diskusikan atau teman-teman ada masukan, penguatan, atau sharing terhadap apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman maupun di sekolah atau lembaga atau organisasinya masing-masing. Mohon izin untuk stop sharing. Oke. Begitu Ibu Sumiati, apa yang sudah saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih Bu Dewan yang telah memaparkan materinya untuk diskusi kita pada malam hari ini, yaitu tentang kemampuan, di mana tadi dari apa yang disampaikan oleh Buning, di dalamnya tadi sudah memaparkan tentang pengertian kemampuan, terus masing-masing penjelasan tentang kemampuan intelektual, kognitif, emosional, fisik, dan dampak kemampuan. Monggo Bapak Ibu, untuk kali ini, diskusi kita kali ini, saya buka satu termin dulu dengan 3 penanya. Apabila nanti dalam satu termin masih ada yang perlu dibahas, nanti akan saya buka lagi termin kedua. Saya persilahkan termin pertama ini untuk 3 penanya. Monggo, silahkan. Siapa dulu? Boleh raise hand, boleh. Oke Bu, saya dulu Bu. Oke, Bu Nurul, terus satunya lagi Pak Kuswoyo, satu lagi, belum ada. Oke, cukup dulu, berarti 2 dulu ya. Untuk yang pertama, monggo untuk Bu Nurul Hidayat untuk menyampaikan pendapat ataupun pertanyaan. Silakan Bu Nurul. Ya. Terima kasih Bu Sum dan Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya pakai HP. Ini laptop saya sedang diinstal hari ini. Saya sangat menarik ya apa yang di resume yang disampaikan oleh Bu Sri tentang kemampuan. Saya menjadi introspeksi sebenarnya kemampuan saya itu sampai di mana, dan dalam kategori kemampuan yang tadi itu seperti apa. Saya jadi mengetahui. Hanya saya di sini hanya sharing ya. Saya hanya sharing saja. Mungkin nanti Pak dosen juga bisa menambahkan atau mungkin merevisi kalau saya keliru. Saya pernah membaca, saya punya buku karangan Gardner ya. Itu ada 8 kemampuan ya.
Nah, ada IQ. Kita ini kan punya IQ, kalau menurut Gartner itu ada 8 kemampuan. Tadi Bu Sri sih sudah menyampaikan macam-macam kemampuan tadi itu ya. Terus yang sekarang sedang berkembang itu selain selain IQ, kemampuan intelektual, kita juga sekarang sudah berkembang dengan EQ ya, emotional quotient, lalu berkembang lagi SQ atau spiritual quotient ya, bahasa Inggrisnya nggak paham nih. Jadi intinya ada kemampuan intelektual, kemudian kemampuan emosional, dan kemampuan spiritual. Itu yang sekarang itu dikembangkan oleh siapa ahlinya saya lupa, itu yang saya paham orangnya tapi lupa namanya. Jadi Pak Ari Ginanjar, Bu. Betul Pak Ginanjar ya, ngomong Pak Ginanjar kok susah ya, betul Pak Kuswoyo. Saya juga pernah membaca buku beliau itu. Nah, ini merupakan ada kesamaan-kesamaan dengan materi yang disampaikan oleh Bu Sri malam ini. Nah, jadi sangat penting sekali bagi kita untuk memahami kemampuan dan mungkin bisa mengukur kemampuan, karena kalau IQ itu teorinya itu istilahnya genetik ya, itu nanti Guru IPA mungkin lebih tahu ya. IQ itu katanya genetik, tapi kalau EQ dan SQ itu bukan dari genetik, tetapi dari bagaimana pribadi orang tersebut atau sikap tersebut itu bisa dibentuk begitu. Nah, ini juga saya belum paham bagaimana membentuk EQ dan SQ sendiri di situ. Saya kira itu Bu Sumi, ini saya tidak bertanya tapi saya hanya sharing, berbagi saja. Terima kasih Bu Sri, saya jadi mengingatkan teori saya tentang teori atau materi yang pernah saya baca berhubungan dengan kemampuan ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Jadi ini tadi Bu Nurul melengkapi apa yang disampaikan oleh Bu Ning, betapa pentingnya kita itu mengukur diri ataupun kemampuan kita setelah mendapat paparan dari Bu Ning tadi tentang kemampuan. Jadi introspeksi diri, kemampuan saya pada tahap seperti apa. Terus tadi sudah menambahkan juga ada yang intellectual question, terus emotional question, dan spiritual question. Agar nanti bisa lebih maksudnya sejalur dan lebih jelas, untuk satu ini monggo untuk Bu Ning mau langsung ditanggapi. Nggih. Terima kasih Bu Sumi. Nggih. Jadi satu ditanggapi, nanti yang lain ikut diskusi gitu ya. Jadi lebih menarik. Terima kasih Bu Nurul, masukannya luar biasa. Nggih. Laras Bu Nurul, jadi yang tadi saya sampaikan hanya mungkin kemampuan dasar dengan perkembangannya waktu begitu. Kemudian para ahli mengembangkan kemampuan-kemampuan tersebut, termasuk di dalamnya adalah tadi yang Bu Nurul sampaikan tentang IQ dan SQ begitu nggih. Jadi memang multiple intelligence ini tuh ternyata berkembang terus begitu Bu Sumi, dan nanti mohon sharing bisa teman-teman tadi Bu Nurul bagaimana untuk mengembangkan kalau IQ tadi Bu Nurul menyampaikan itu lebih ke genetik, tapi apakah itu juga bisa dikembangkan atau memang stuck di situ saja begitu nggih. Kemudian SQ ini ya, ini juga nanti bisa teman-teman silahkan kita bersama-sama diskusikan. Dan menurut saya dalam sebuah kita sebagai pelaku organisasi ini memang dibutuhkan kemampuan yang multiple kayak gitu, banyak sekali kemampuan, termasuk di dalamnya yang tadi disampaikan oleh Bu Nurul. Ya, terima kasih Bu Nurul masukannya.
Begitu Bu Sumi. Terima kasih atas tanggapannya. Dari diskusi tadi ada yang menarik tadi, yang multiple intelligence tadi, yang intelektual itu genetik tadi, terus yang EQ dan SQ-nya itu bisa dibentuk. Ini kayaknya bisa jadi bahan diskusi kita kali ini, bisa Betul. untuk urun gagasan Bapak Ibu monggo tentang pemahaman ini. Monggo, berarti kita ke masalah yang satu ini dulu. Silakan, ada yang mau menyampaikan pendapatnya sebelum Pak Kuswoyo nanti nggih Pak. Tadi Pak Kuswoyo nggih yang mau bertanya ya tadi ya, yang kedua. Monggo Sedikit Pak Ibu. Ya, Pak sedikit, terima kasih untuk menanggapi aja. Tadi menyangkut terkait dengan Howard Gardner itu ya, dengan kecerdasan majemuknya. Kalau beliau sendiri itu nggak suka dengan istilah kemampuan, tapi lebih senang dengan istilah kecerdasan. Karena kalau bicara kemampuan itu hal yang biasa. Teori yang lain bicaranya adalah kemampuan. Kalau dia bicaranya kemampuan visual, kemampuan musikal, itu tidak akan tidak akan sampai atau tidak akan menarik, sehingga dia bicara itu kecerdasan, yaitu lebih ke arah kemampuan untuk mengatasi permasalahan. Itu terkait dengan Howard Gardner ya. Walaupun kalau secara umum silakan menganggapnya adalah sebagai kemampuan, tapi beliau sendiri menolak kalau teorinya dia itu kecerdasan itu sebagai kemampuan, tapi dia lebih ke arah kecerdasan. Gitu. Kemudian kalau masalah kecerdasan itu kalau sekarang perkembangannya sangat pesat ya. Selain EQ ada E, emosional, kemudian spiritual, kemudian juga ada namanya adversity question. Adversity question itu apakah kita mau mudah menyerah apa tidak. Kemudian ada juga kecerdasan finansial. Dan kemudian mungkin ralat aja ya. Kalau Ari Ginanjar Agustian itu tidak SQ ya. Kalau SQ sendiri itu dari Dona Zohar. Kalau Ari Agustian itu 3 hal, ESQ, emosional, spiritual, dan question. Jadi spiritual dan emosional digabungin jadi satu, itu kalau Ari Ginanjar. Kemudian kalau tadi ya, apakah itu bisa dikembangkan? Kalau saya lebih mengacu kepada teorinya Howard Gardner. Kalau beliau sendiri mengatakan bahwa setiap orang itu punya kecerdasan yang bervariasi, tetapi ada yang ada yang menonjol. Contohnya anak pintar matematika, tapi mungkin lemah ketika memang pelajaran di sastra misalnya. Tetapi kecerdasan itu selalu bisa dilatihkan. Dan kalau tadi dikatakan itu faktor-faktor dari bawaan atau genetik. Kalau dalam konteks ketika kita bicara tidak IQ semata ya, itu bukan persoalan yang besar, Karena bolehlah orang itu secara genetik IQ-nya tinggi. Tetapi lingkungan tidak mendukung, ya dia tidak akan berkembang. Atau ternyata saya contohkan lagi ini ya. Ada seorang siswa pinter banget, matematika pinter, fisikanya pinter, bahasa Inggrisnya pinter, tapi dia punya mental atau emosi yang yang tidak terkontrol, sehingga gara-gara ada satu nilai yang lain itu 10, yang nilai fisikanya 8, dia itu marah sehingga guru fisikanya ditusuk. Itu adalah sebuah kegagalan di emosinya. Yang artinya sebenarnya hampir sama ketika bicara IQ, ya silahkan itu ya faktor lingkungan. Tapi kalau saya faktor-faktor genetika, kalau saya bukan hal yang penting dalam era sekarang, karena itu semuanya itu bisa dilatihkan, walaupun mungkin tidak maksimal. Contoh misalnya saya itu tidak bisa renang, tapi ketika dilatihkan saya itu bisa, walaupun tidak seperti yang lain, Kemudian
yang menurut saya yang penting itu bagaimana agar tadi ada kalau dalam konteks hari ini ya, itu ada kognitif, emosional, dan fisikal. Saya sebenarnya pun bertanya-tanya apakah memang ketiganya itu harus seimbang atau memang disesuaikan dengan tingkat pekerjaan yang dilakukan. Contohnya, kalau menurut saya seorang kuli atau guru pabrik, apakah memang benar-benar dibutuhkan kognitif yang tinggi? Atau jangan-jangan memang maksimalnya optimalnya itu dia dibutuhkan di fisikalnya. Kalau di sini dicontohkan tadi di makalahnya Ibu itu US Air Force mempelajari recruiter, ya. Recruiter, dan mereka yang punya aspek kecerdasan emosional tinggi 3 kali lebih banyak mencapai kuota perekrutan daripada yang skornya rendah. Artinya kalau membaca di sini dibandingkan dengan kognitif fisikal, maka yang ditonjolkan adalah yang kemampuan emosionalnya ketika terkait dengan bidang rekrutmen. Jadi itu yang jadi pertanyaan saya, apa ketiganya memang harus seimbang atau memang tergantung pada pekerjaan yang dilakukan. Kemudian sedikit nambah ya Bu Sri, terkait dengan kemampuan emosional, tadi disebutkan ada slide berapa itu ya, ada tulisannya nggak kelihatan nih. Ada self awareness, ada other awareness, kemudian ada emotion regulation. Itu ada yang kebalik, sebenarnya ada yang kurang, namanya use of emotion. Yang ketiga itu use of emotion, yang kapabilitas untuk mencerminkan, yang keliwat itu yang yang use of emotion itu belum disebutkan. Tapi yang emotion regulation itu diartikan sebagai kapabilitas untuk mencerminkan tingkat di mana orang dapat menggunakan, itu adalah pengertian use of emotion. Jadi kelihatannya ada 4, tapi terlewat 1. Coba bisa dicek di referensinya. Mungkin itu sebagai ini ya, bahan dari saya, entah nyambung apa tidak, tapi mudah-mudahan bisa bahan untuk diskusi kita bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Arsyad sudah menambahkan beberapa penjelasan. Dari Pak Arsyad tadi muncul hal yang perlu kita diskusikan lagi, yaitu tadi apakah ketiga hal tadi harus seimbang ataukah salah satu yang harus lebih menonjol disesuaikan dengan pekerjaan. Saya tambahkan. Saya tanggapi dulu gitu Sumiati. Oke. Terima kasih Pak Arsyad. Tadi tambahannya luar biasa. Saya jadi tambah banyak belajar. Tadi Pak Arsyad sudah sangat banyak menambahkan. Betul. Jadi yang saya sampaikan ini adalah pokok-pokok. Sekarang ini untuk tadi betul kalau Pak Arsyad menyampaikan kemampuan. Kalau menurut Sinta tadi Pak ahli siapa? Howard Gardner. Leres itu lebih senang disebut kecerdasan karena mungkin kalau kemampuan itu masih bersifat umum begitu, kecerdasan itu bisa diartikan agar lebih bisa tercapai kayak gitu. Jadi tadi terima kasih, betul, punya ekspektasi untuk mencapainya begitu. Kemudian tadi Pak Arsyad juga apakah harus sama kayak gitu kecerdasan yang harus dipunyai? Kalau menurut Pak Arsyad itu sesuai dengan pekerjaan atau mungkin kalau di sini organisasi apa yang dipegang kayak gitu, Leres Pak Arsyad. Kalau menurut saya itu misalnya contohkan seorang kuli begitu, tentu saja kuli tetap harus punya kecerdasan kognitif begitu, nanti malah pas dinas setuan dilomboni mandore nanti dia nggak bisa ngatung juga kayak gitu, walaupun tidak harus yang pinter-pinter banget kayak gitu ya, paling tidak punya dasar kognitif kayak itu kan tadi di atas saya sampaikan, operasi matematika sederhana dan sebagainya itu ada ya. Kemudian tadi fisikal yang pasti kalau kuli itu fisiknya harus kuat begitu, karena kerjanya itu berhubungan dengan mengeluarkan tenaga. Kemudian
emosionalnya seperti apa, itu juga harus bagus, karena dia juga nantinya dalam pekerjaan itu tidak sendiri, dia ada bosnya, ada teman-temannya dan sebagainya, bagaimana berkomunikasi yang baik kayak gitu, bagaimana dia menjalin pertemanan, menghargai, menghormati dan sebagainya. Itu menurut saya itu adalah salah satu juga bentuk-bentuk kemampuan atau kecerdasan seseorang. Begitu Bu Sumi, Pak Arsa, terima kasih nih tambahannya, jadi kita tambah paham teman-teman. Monggo kalau ada yang lain. Oke, terima kasih. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan lagi lebih jelas tentang yang kita diskusikan tentang ini, nanti kita tanyakan lagi kepada Bapak Najib selaku dosen pengampu di sini. Untuk penanya kedua tadi Pak Kuswoyo, Pak Kus. Oke, monggo silakan Pak Kus. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya nggak ingin tanya panjang lebar ya, ini hanya sederhana saja lah. Ini salah satu kasus di sekolah atau di madrasah. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum ini kan mata pelajaran yang cukup banyak ya. Di tempat kami itu sekitar 18 sampai 20 mata pelajaran, ditambah mata pelajaran pondok pesantren dan sebagainya. Kemudian suatu saat si siswa ini protes gitu ya. Protesnya begini, ini unik sekali ya. Kata siswa ini mengatakan bahwa kalau guru itu kan pelajarannya cuma satu yang diajarkan gitu kan. Sedangkan kami harus belajar sebanyak 20 mata pelajaran gitu. Apakah kognitif, emosional dan fisik ini, kemampuannya 3 ini akan tercapai semua gitu. Karena saya biasa tiap hari ini sharing ya, setelah pelajaran, misalnya 2 mata pelajaran, maka saya sisakan waktu 15 menit untuk sharing itu, mengenai kemampuannya siswa yang saya didik itu. Nah, ada celetukan seperti itu ya. Kalau guru ini kan hanya 1 mapel, contohnya misalnya kayak saya kan hanya matematika itu kan, dibolak-balik kan otomatis hafal lah. Dan siswa ini tiap hari hampir sampai 8 mapel itu perharinya itu kan. Sehingga kemampuannya otomatis otaknya terbatas itulah. Menurut siswa seperti itu. Menurut Bu Sri ini ya sebagai narasumber untuk mengatasi masalah seperti ini bagaimana itu? Oke. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kuswoyo. Monggo untuk langsung ditanggapi oleh Bu Lim. Silakan. Oke, terima kasih Pak Kuswoyo. Memang kasus sekarang itu banyak seperti itu di Indonesia itu memang ada beberapa pihak yang mengeluhkan, mungkin termasuk anak-anak dan orang tua, bahwa beban belajar anak-anak itu terlalu banyak, hafalannya banyak, mata pelajarannya banyak, dan sebagainya, belum tugas-tugas yang lain. Sama seperti saya contohkan di PAUD, itu juga ada aspek-aspek perkembangan yang harus kami kembangkan kepada anak-anak. Kalau di PAUD itu ada 5, moral, nilai agama, motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, itu juga dikembangkan. Tapi tidak, tadi disampaikan secara gamblang Pak Arsyad, tidak harus semua anak itu bisa menguasai semuanya. Sekarang apalagi kita mengenal adanya namanya pembelajaran berdiferensiasi, teman-teman. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana seorang guru itu bisa mengakomodir minat anak, kemudian mohon maaf nanti kalau saya keliru, minat anak, gaya belajar anak, dan kesiapan belajar anak. Jadi tidak harus semua anak itu matematikanya dapat 100, kemudian bahasa Inggrisnya 100. Ada anak yang memang diberi, tadi disampaikan Pak Arsyad, kecerdasan mungkin dia di olahraga, passionnya di situ. Ada yang di seni, kecerdasannya yang lebih menonjol di situ. Kemudian ada yang anak yang memang bisa bahasanya bagus, cara berkomunikasinya bagus, runtut, bagus begitu. Jadi itu menurut saya Pak Kuswoyo yang harus lebih diasah. Atau kalau contohnya saya mengasumsikan seperti pisau. Kalau kita tidak usah mengasah sampai dengan sangat maksimal yang bagian tumpul, tapi kita mengasah atau kecerdasan yang memang anak-anak itu sudah passionnya, sudah Allah beri bakat kayak gitu. Jadi kalau
kita sekarang itu, kalau dulu mungkin namanya anak cerdas, nggih, saya juga mengalami anak cerdas itu yang nilainya itu matematikanya 100, rankingnya ranking 1, begitu nggih. Tapi ternyata ketika lulus dia tidak bisa mungkin berinteraksi dengan lingkungannya, dia kurang mampu beradaptasi dan sebagainya. Saya kira begitu Pak Kuswoyo. Jadi mohon maaf, jadi mungkin untuk seorang guru kita tidak usah terlalu mengejar target semua mata pelajaran itu. Mohon maaf bila saya salah ya. Anak-anak harus menguasai semua, harus bisa semua. Itu tentu saja kayaknya kasihan anak-anaknya. Tapi diberikan, tapi kita lihat juga minat dan bakat, kemampuan dasar anak itu seperti apa. Menurut saya begitu Pak Kuswoyo. Mohon ada masukan yang lain. Nggih. Pak Terima Kuswoyo, kasih. boleh Ini nambahi tanggapannya, oke. sedikit Pak aja. Arsyad, oke. Ya. Monggo Pak Arsyad. Sederhana aja sebenarnya Pak Kuswoyo, kalau ditanya Pak Guru sih penak ya, sinone siji, aku akeh. Pertanyaan saya, kalau saya tak balik ini. Yakin nggak kalau kamu itu belajar matematika, terus sekarang nanti 10 atau 15 tahun kamu jago matematika? Karena Pak Kuswoyo namanya mapel, walaupun kita pendekatan mapel, saya kira misalnya Pak Kuswoyo pintar matematika, itu pasti dilandasi oleh mapel-mapel yang lain, yaitu dari nilai kreativitasnya, dari kritisnya, terus dari beraninya, itu akumulasi dari berbagai macam mapel. Betul. Kemudian kalau misalnya si anak itu, oh saya kalau belajar matematika terus pasti jago matematika nantinya Pak, itu malah ledeki aja, kamu mau nyalai takdir itu. Belum. Artinya memang mapel itu saling berhubungan. Makanya kalau sekarang ketika UN dihapuskan jadi AN pun dan direduksi, tapi direduksi dalam arti literasi dan numerasi itu mereduksi, tapi dalam arti artinya luas, karena akhirnya ketika bicara numerasi itu bukan urusannya mapel matematika, tapi semua mapel. Ketika bicara literasi itu bukan urusan Indonesia, dan literasi dan numerasi itu adalah modal dasar bagi siswa atau modal dasar kita sebagai manusia. Artinya literasi numerasi itu tidak bukan miliknya bahasa Indonesia atau matematika atau guru mapel UN, tapi semuanya itu adalah sebagai kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa ketika merasa menjadi siswa, ketika merasa menjadi manusia. Kemudian ya mungkin untuk mengurangi beban siswa, makanya sekarang banyak dikembangkan itu pendekatan proyek, jadi satu pekerjaan tapi bisa ditinjau dari berbagai mapel. Contohnya misalnya ya gampang, misalnya kuliner gitu ya. Kita bicara kuliner dari prakarya bisa, dari matematika bisa, ketika bicara resepnya. Dari sisi bahasa Inggrisnya bisa, teks prosedurnya. Dari bahasa Indonesianya bisa ketika bicara mengiklankan kuliner itu dan seterusnya. Jadi mungkin kita bisa menolong siswa itu satu tugas, tapi itu melibatkan berbagai macam mapel, itu mungkin itu yang sederhana. Terima kasih. Oke, matur suwun, Mbak. Terima kasih Pak Arsyad telah melengkapi. Buning mau menanggapi lagi? Untuk yang ini sudah cukup, nggih. Alhamdulillah jadi memperkaya kita ya. Terima kasih. Selanjutnya ini Pak Imam sepertinya angkat tangan. Pak Imam. Ini monggo Pak Imam. Monggo Pak Imam. Ini hanya sekedar meramaikan tanggapan yang disampaikan oleh Pak Gus saja untuk menambahkan tanggapan Bu Buning. Monggo. Terkait dengan yang disampaikan Pak Gus itu, kalau misalkan siswa bertanya kepada kita guru, banyak pelajaran yang harus dihafal oleh siswa, sedangkan guru kan hanya satu apel yang diajarkan, yang dibahas setiap hari, sehingga kemampuan siswa untuk memahami itu agak sulit karena multi
multi pemahaman yang harus masuk dalam satu konsep yang dalam akal yang satu tadi. Sedangkan guru kan memahami satu untuk yang banyak kan lebih mudah. Nah, apa yang disampaikan siswanya Pak Kus tadi juga kita rasakan bareng-bareng, kita rasakan bersama-sama di sekolah kita. Jadi konsep pemahaman itu yang kita harus dewasakan itu ke siswanya, Pak. Jadi kalau misalkan siswa itu kita dewasakan dalam konsep berpikir, kita bawa jauh ke depan yang tadi Pak saat duduk dengan siswa itu diadakan diskusi atau dialog lah, ini cara untuk mungkin kita membangun mindset pola pikir anak agar kalau anak nalarnya tinggi, kecerdasan akan terbangun dengan sendirinya. Ini menurut konsep saya. Kalau misalkan anak, walaupun tadi yang disampaikan Bu Sri tadi, ada anaknya pintar matematikanya, tapi kok begitu di luar lempem kalah sama yang peringkat 20, tapi kok sukses di luaran itu. Itu mungkin konsep komunikasi yang dibawa oleh anak yang peringkat 20 mungkin lebih bagus di masyarakat ketimbang anak yang peringkat 1 matematikanya bagus, tapi dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Sehingga apa-apa yang terkandung dalam konsep pemikirannya kan tidak dapat diflurkan kepada orang lain, sehingga orang lain tidak tahu. Sedangkan yang peringkat 20 itu mungkin bisa, bahkan sampai pengalaman pribadi teman ini juga bisa sukses, padahal di sekolahnya peringkatnya rata-rata. Itu ternyata begitu semakin dia dewasa, komunikasinya pun bagus. Nah, yang kadang jadi permasalahan kita, kapan ya Bu, kapan ya Pak, memahami kapan ya itu perubahan akal ini yang sering saya kaji di sekolah dengan teman-teman. Kapan ya mungkin bisa berubah akalnya, padahal dulu waktu sekolah seperti ini, yang ini sudah apaan dulu kok begitu keluar, artinya lulus sekolah atau lulus kuliah, kok ini bisa melesat jauh, yang ini biasa-biasa saja. Padahal secara teori ini lebih bagus yang A tadi, yang matematikanya bagus, nilainya bagus. Tapi kok begitu di lapangan, bahkan kalau dikaitkan dengan konsep sukses hidup secara duniawi, itu kok nampak jauh sekali dengan yang tadi peringkat 20 tapi perlu berkomunikasi. Itu juga yang juga kan teman-teman kita yang dulu waktu kuliah aktif di organisasi, Pak Arsyad ya. Ini sampai teman kita banyak yang jadi anggota DPR, banyak yang jadi orang-orang penting di pemerintahan. Karena teman-teman kita yang dulu aktif sekali di ngejar IPK kan ternyata biasa-biasa saja, mentok-mentoknya begitulah gitu. Nah ini yang perlu kita di masa baru, Bu Sri, juga teman-teman yang lain, kapan ya akal itu mampu merubah konsep-konsep seseorang, rubahnya kapan, kita kan tidak tahu. Nah ini yang perlu kita mungkin guru bisa untuk gimana gitu Bu, matur suwun, tanggapan saya mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Imam. Monggo Bu Ning mau ditanggapi. Ya, saya coba menanggapi, nanti mungkin habis ini langsung Pak Najib nggih. Ini kita sudah ingin sekali mendengarkan materi dari Pak Najib. Oke, Pak Imam, banyak sekali memang kasus seperti itu. Kalau menurut saya itu banyak faktor yang mempengaruhi, oke? Faktor keluarga, faktor lingkungan dan sebagainya. Dan tadi Pak Imam sudah menyampaikan faktor anak-anak yang suka berorganisasi. Itu juga sangat mendukung. Tentu saja organisasi yang positif, oke, teman-teman. Jadi anak-anak yang biasa mungkin di sekolah dia jadi aktif di organisasi, ketika dia sudah lulus, ketika dia sudah berbaur di masyarakat, pasti kalau menurut saya itu kedewasaannya akan berbeda dengan anak-anak yang di sekolah itu cuma hanya belajar, mengejar tadi cuma nilai atau menghafal dan sebagainya. Karena ternyata berorganisasi itu banyak sekali manfaatnya, berinteraksi dengan teman, bagaimana cara bekerja sama, memecahkan masalah, itu salah satu bentuk kecerdasan yang memang harus dimiliki oleh anak-anak yang nantinya mereka akan menjadi pemimpin.
sekecil apapun, pemimpin keluarga, pemimpin di lingkungannya, pemimpin di pekerjaannya, dan sebagainya. Saya kira itu Pak Imam sedikit mungkin apa yang bisa saya tanggapi. Nggih, Bu, matur suwun. Oke, terima kasih Kuning dan teman-teman. Sangat menarik diskusi kita kali ini. Saya kira cukup atau diskusi kita. Kita saatnya ini sudah hampir 8:30. Minta Pak dosen untuk memberi penguatan atau mungkin meluruskan barangkali apa yang kita diskusikan tadi ada yang masih salah ataupun kurang untuk dilengkapi. Monggo kepada Bapak Najib. Disilakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Sumiati, Mbak Sri yang telah melaksanakan diskusi ini. Juga terima kasih pada teman-teman yang sudah aktif ya, berdiskusi kaitannya dengan kemampuan. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya banyak kaitannya dengan kemampuan intelektual, ya, kognitif, emosional, dan fisik, ya, dan fisik. Ya. Yang menarik tadi adalah kaitannya dengan Pak Kuswoyo itu, anak, ya, menyatakan menarik banget. Pak Guru, gampang, sebenarnya kue tok, apal gampang, lenyong, jajal, sedina pira, kan gitu. Berapa mata pelajaran? Ya, dan memang konteks pendidikan di Indonesia, ya, maunya itu pinter semuanya, maunya tahu semuanya. Kita lihat kalau di luar negeri mata pelajaran ya sesuai dengan kondisinya, jurusan ini hanya ekonomi, kaitannya dengan ekonomi aja, ya. Agama dengan agama aja, pendidikan kaitannya dengan konteks pendidikan aja. Tapi kalau di kita kan enggak, ya. Ekonomi ya tentang Pancasila, ya, tentang agama, iya, tentang sosial, iya, dan banyak banget kaitannya dengan mata kuliah. Kalau di perguruan tinggi kan harusnya sudah fokus, ya, fokus pada satu, apa yang menjadi satu kajian, mau jadi apa. Makanya jangan heran, ya, begitu lulus kuliah ditanya kamu ekonomi apa sih, kalau kayak gini gimana, waduh nggak tahu nih, ya. Orang sosial juga begitu, ya, karena apa, saking banyaknya yang dibahas, apalagi kalau masih SD SMP banyak banget, ya. Dan itu hal-hal yang hanya ya garis besarnya aja, kulitnya aja. Jadi untuk pandai tentang semuanya sangat sulit. Nah, jadi itulah karena saking banyaknya mata pelajaran yang harus dikaji oleh anak-anak, maka memang tidak bisa semuanya. Dan kembali lagi, kaitannya dengan kemampuan, ya, apalagi kemampuan yang intelektual. Ya. Anak itu masing-masing punya kemampuan diri sendiri yang mungkin berbeda-beda. Nah, maka Anda sering dengar atau pernah Anda dicek IQ-nya berapa. Nah, IQ-nya berapa? Misalnya IQ-nya 100, nah, misalnya itu. Ya, 100 misalnya. Dikembangkan kayak apa, dicek lagi, ya tetap 100 saja. Nggak akan berubah. Itu. Ya. Karena nggak bisa dinaikkan. Berbeda dengan kognitif dan emosional dan fisik. Berbeda. Karena itu bisa dilatih. Ya. Kemampuan fisik. Ya.
bisa dilatih. Tiap hari olahraga dan lain sebagainya, dari yang sederhana terus tapi rutin dan lain sebagainya, kemampuan fisiknya akan meningkat. Ya. Tapi kalau yang intelektualnya tidak, wajib. Ya. Nah, makanya yang kognitif dan emosional, fisik, tadi dijelaskan orang yang ikut organisasi, ya, setelah lulus berbeda langkahnya berbeda menghadapi situasi kondisi, ya, menghadapi lapangan berbeda dengan orang yang tidak pernah atau tidak aktif di organisasi. Karena apa? Karena konteks kemampuan emosional, ya, kemampuan kognitifnya, disitulah dikembangkan. Ya, misalnya di organisasi sering ada konflik, ya. Manakala lagi ada diskusi, ada diskusi atau ada satu kepentingan konflik, ya. Karena sudah terbiasa konflik, maka dia justru akan berkembang. Berkembang apa? Kemampuan dirinya, ya, di dalam menghadapi rintangan. Ya. Maka tantangan-tantangan itu selalu dihadapi. Tapi orang yang tidak pernah organisasi, ada tantangan, dia hindari. Tapi kalau orang yang berorganisasi, ada tantangan, dihadapi. Nah, itulah bedanya, kaitannya dengan konteks kemampuan emosional, ya, kemampuan kognitifnya, itu bisa dikembangkan. Ya. Maka menarik tadi yang disampaikan teman-teman itu, ya, menarik, ya. Yang contohnya tadi ada siswa yang ngomong gurunya lebih enak, terus ada yang membandingkan antara orang yang aktif di organisasi dan yang tidak. Di situ, kalau yang dikembangkan, ya, kemampuan kognitif dan emosionalnya, ya, nanti dia punya kemampuan kaitannya dengan sosial intelijen. Ya. Apa di situ kemampuan, ya, bekerja sama dengan orang lain. Ya. Dengan kerjasama dengan orang lain dia punya kemampuan. Kapan saya harus begini, kapan saya begitu. Kapan saya harus terima kasih, kapan saya harus menerima kesalahan. Ada teman saya mengatakan, oh Anda salah kalau kayak gini nih, nanti nggak bisa seperti ini. Oh iya ya, nah, itu. Jadi disitulah, ya, situ ketahanan mentalnya, ya, akan kuat, ya, kaitannya dengan apa, kognitif dan emosionalnya akan kuat. Dan juga dikembangkan intelektualnya juga dikembangkan, walaupun sekali lagi terkait dengan intelektual itu adalah untuk kemampuannya tidak bisa lebih, tapi itu adalah tetap. Yang masalahnya kaitannya dengan kemampuan ini, ya, kita sering-sering tidak memahami tentang apa, tentang diri sendiri. Sebetulnya kemampuan saya, ya, apa aja, dalam bidang apa aja yang bisa saya kembangkan sebetulnya, ya, sebetulnya apa, kaitannya kognitif dan emosional, ya, orang katakan bakat dan minat, sebetulnya apa? Karena apa? Karena nggak pernah dicoba untuk diketahui, ya. Di Indonesia masih jarang sekali orang yang ngetes dirinya, ya, sebetulnya IQ-nya berapa, kemampuannya, terus bakat minatnya kemana, itu masih sangat jarang. Ya. Makanya jangan heran, ya, orang kuliah, setelah kuliah di situ susah memahami perkuliahannya. Karena apa? Karena dia tidak mempunyai bakat di situ, ya, tidak mempunyai bakat di situ. Kajian-kajian di situ
dia nggak paham, nggak bisa berkembang, ya, nggak bisa berkembang. Padahal ada ya, tes seperti itu ya pada psikolog, ya, ada psikolog. Tentunya saya IQ-nya berapa, bakatnya kemana, yang harus saya kembangkan seperti apa, ada, ya, terkait dengan konteks psikologi itu ada hal-hal yang seperti itu, ya. Ini makanya lagi untuk Indonesia itu luar biasa, inginnya semua dikuasai, semua dikuasai, walaupun sering-sering mata pelajaran itu, mata kuliah itu nggak ada sangkut pautnya, tapi harus dipahami, harus dipelajari. Lah ini yang kadang-kadang menjadikan satu dilema. Dan itu malah kan justru menjadi beban sebetulnya. Menjadi beban pada siswa. Ya. Bebannya berat. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, ini pengalaman saya aja. Saya coba memperhatikan, saya kaji terkait dengan sekolah-sekolah yang reguler. Sungguhnya luar biasa. Anak SD aja dari pagi sampai siang. Berapa mata pelajarannya? Ya, banyak di situ. Sampai rumah udah capek. Udah capek. Ya. Apalagi belum lagi ada PR misalnya. Nah, konteks di situ pengembangan diri kaitannya dengan konteks sosial, bermain, ya. Kapan dia? Karena udah capek. Nah, misalnya itu yang menurut saya amati seperti itu, banyak hal-hal yang memberatkan anak-anak itu. Jadi saya berpikir, oh kalau gitu malah lebih bagus homeschooling aja. Kalau homeschooling kan bebas waktunya, ya, waktunya nggak banyak, waktu yang kosong bisa untuk pengembangan kaitannya dengan hal-hal yang lain, misalnya les ini, pengembangan bidang bahasa, pengembangan bidang ini dan lain sebagainya, ya, itu bisa maksimal itu menurut saya kayak gitu. Nah, jadi sekali lagi kemampuan ini kaitannya dengan kita hidup di organisasi, ya, hidup di lembaga, ya. Itu kan kayak kemarin itu ada tentang konsep diri itu, ya, sebagai individu, sebagai kelompok, sebagai anggota dari organisasi. Nah, di sini bagaimana pengembangan dirinya kaitannya tadi dengan intelektualnya, emosionalnya, kognitifnya, fisiknya, seperti apa? Nah, kapan tadi dari Pak Arsyadnya? Sejak kapan itu? Ya, intelektual, kognitif, emosional dan fisik. Kapan itu? Apa bareng-bareng dilaksanakan? Nah, kaitannya dengan kemampuan ini, ya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Suatu saat yang lebih menonjol adalah intelektualnya. Suatu saat, ya, dalam kondisi tertentu, yang lebih menonjol itu adalah kognitifnya. Suatu saat yang lebih menonjol adalah emosionalnya. Ya. Jadi enggak semuanya bareng. Ya. Semuanya bareng enggak. Ya. Kaitannya dengan anak-anak kuliah ya intelektualnya. Waktu pas di kelas, ya, itu lebih intelektualnya. Tapi kalau sudah di luar ada komunikasi di sosial misalnya, ya, kognitifnya dan emosionalnya, ya, emosionalnya. Jadi lihat situasi kondisinya. Jadi misalnya kaitannya dengan ada orang seperti ini,
dia mengetahui perasaan orang lain itu, ikut memahami, ya, ada empati misalnya. Nah, itu kaitannya dengan apa? Dengan kemampuan emosional, ya, kemampuan emosional. Ya. Jadi begitu. Bagaimana berinteraksi dengan tenang, ya. Nah, disitulah maka kemampuan-kemampuan itu yang lebih menonjol pada suatu saat adalah bisa berbeda-beda, bisa suatu saat intelektualnya, suatu saat yang lebih menonjol. Tapi bukan berarti intelektualnya nggak dipakai, ya. Tetap dipakai, tapi yang lebih menonjol adalah kognitifnya misalnya kayak gitu. Atau yang menonjol emosionalnya dan selanjutnya. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi tidak harus seperti ini. Ya. Dan semua orang pandai, enggak juga. Ya. Pandai dalam kaitannya intelektual enggak juga. Ya. Nyatanya semua, misalnya di kelas, ya, materinya sama, gurunya ngomongnya sama, ya, mengkondisikan sama pada murid-muridnya, toh nanti nilainya bisa berbeda-beda, ya, beda-beda. Artinya di situ, jadi kemampuan intelektualnya adalah berbeda-beda antara siswa yang satu dengan yang lain. Makanya kalau kita jadi guru, ya, jangan kita dalam diri kita mengharuskan semua harus pintar, ya, nggak bisa. Karena itu tadi, ya, kemampuan berbeda-beda, kemampuan intelektual berbeda-beda. Jadi nggak bisa semua harus pintar. Karena apa? Karena kemampuan ini yang berbeda, mampu dalam bidang ini, tapi tidak mampu dalam bidang ini. Nah itu konteksnya manusia seperti itu. Itulah variasi dalam konteks kehidupan. Ya. Makanya orang dalam konteks ini akan memahami, akan menghargai apapun yang dihasilkan oleh orang lain. Karena itulah yang mereka hasilkan, ya, hasilkan. Ya. Sama saya kalau dulu waktu anak saya sekolah, ya, itu bilang begini, Pak, nanti kalau rapot saya jelek gimana? Gitu. Kalau saya nggak ranking gimana? Saya balik bertanya, loh, kamu udah belajar belum? Sudah maksimal belajarnya belum? Sudah, ya sudah, selesai. Berapapun nanti hasilnya, nggak masalah bagi Bapak. Yang penting kamu sudah belajar. Gitu. Karena apa? Saya nggak bisa. Ya, harus sekian, kamu harus ranking 1. Tapi ya kalau nggak awas, biar ranking 1 kamu harus les, harus ini, harus itu. Kalau bagi saya nggak seperti itu. Ya, kembangkan aja semuanya. Anak itu nyaman, dia melakukan ada usahanya, nyaman, komunikasi banyak temannya. Ya udah, cukup bagi saya, udah cukup gitu ya. Tapi banyak juga yang saya perhatikan pada anak harus ranking 1. Ya. Apa harus ranking 1? Ya karena untuk prestis orang tuanya, bukan untuk anaknya. Orang tuanya senang, anak saya ranking 1. Disampaikan kepada orang-orang, ini anak saya. Tapi begitu nggak ranking dimarahi, misalnya gitu. Nggak bisa seperti itu. Inilah menurut saya seperti itu. Oke. Itu tambahan dari saya. Ya. Jadi sebetulnya tadi sudah banyak kaitannya dengan kemampuan ini. Ya. Yang sebetulnya kemampuan ini sangat perlu, ya, untuk semua orang, semua posisi di dalam organisasi itu sangat diperlukan. Oke, itu dari saya, teman-teman. Terima kasih Pak Najib. Oke, masih ada atau sudah cukup? Pak, makasih atas semua. Matur suwun. Oke.
Oke, kalau gitu terima kasih sama teman-teman semuanya. Teman-teman sudah aktif ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ini ya. Dan juga mudah-mudahan Anda selalu semangat, apapun itu adalah bisa dalam diri panjenengan ya, bisa mudah ya, karena yang jadi itu. Oke, dan selalu sehat dan terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Najib. Saya ada juga buat Pak Najib. Oke, matur suwun nggih. Indra.